Dan kita beralih ke informasi kasus John Kay, pemirsa. Pada Senin kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan juga penyerangan oleh kelompok John Kay. Ya, dalam rekonstruksi ini terungkap rencana penyerangan bermula dari sebuah pertemuan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berikut kita simak laporan khas redaksi pagi. Dengan menggunakan mobil tahanan dan pengawalan ketat pihak kepolisian, para pelaku kelompok John Kay tiba di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin siang. Di kawasan ini, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan dan penyerangan oleh kelompok John Kay. Di kawasan ini, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan dan penyerangan oleh kelompok John Kay. Dalam kegiatan rekonstruksi ini, terungkap fakta bahwa kelompok John Kay telah merencanakan aksi penyerangan terhadap kelompok Nus Kay seminggu sebelum peristiwa penyerangan. Dalam rekonstruksi terdapat 3 adegan dalam pemufakatan perencanaan penyerangan kepada pamannya Nus Kay. Besok berangkat, tabrak dan hajar rumah Nus Kay. Ambil Nus Kay dalam keadaan hidup atau mati, jika ada yang menghalangi, sikat saja. Sementara itu, rekonstruksi yang digelar di kediaman John Kay di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat ini, John Kay yang didampingi kuasa hukumnya. Polisi memperlihatkan adegan John Kay saat memimpin rapat perencanaan penjemputan dan pembunuhan terhadap Nus Kay. Bahkan dalam adegan ke-11 terungkap fakta bahwa di mana John Kay menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah ke anak buahnya dan memerintahkan langsung kepada anak buahnya untuk menjemput Nus Kay baik dalam keadaan hidup atau mati. Usai menyerahkan uang dan memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Nus Kay, John Kay bersama dengan anak buahnya langsung berkumpul di RCC Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kemudian langsung melakukan penyerangan di wilayah Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dan kediaman Nus Kay di Cipondoh, Tangerang pada Minggu 21 Juni 2020 lalu. Ini adalah rekonstruksi yang ketiga. Sebagai tim kuasa kita harus datang menyimak, memperhatikan proses rekonstruksi ini. Kalau untuk kejanggalan kita tidak bisa melihat karena ini seluruhnya kewenangan kepolisian. Kami yakin dan percaya bahwa kepolisian akan mengungkap perkara ini seterang-terangnya. Dalam rekonstruksi di Kosambi dan Green Lake City dilaksanakan di halaman parkir kantor Mapolda Metro Jaya. Dalam adegan ini, para tersangka menunggu korban ER dan AR di Jalan Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam gelar rekonstruksi ini, para pelaku terlihat sadis dalam melakukan aksinya. Para pelaku terlihat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap korban yang menggunakan senjata tajam, yang mengakibatkan ER tewas dengan luka bacokan yang kemudian dilindas mobil oleh pelaku. Satu orang korban yang selamat pura-pura tewas dengan luka bacok di bagian tangan. Tersangka JK menghubungi tersangka DF jam 9 pagi untuk dilakukan pertemuan di lokasi pertama, yaitu di Kelapa Gading. Tadi kita sudah ke sana. Pertemuan ini akan dilaksanakan sekitar sore hari 16.30. Kemudian sebelum pertemuan di Titian, tersangka DF memberikan sejumlah uang kepada tersangka lainnya untuk membeli semua perlengkapan untuk melakukan penyerangan. Tersangka FR menghubungi semua para pelaku yang merupakan bagian kelompok JK untuk berkumpul di Titian untuk membicarakan hal kedepannya, dan di akhir pembicaraan tersebut, tersangka DF memberikan senjata api kepada tersangka M. Satu kelompok melakukan penyerangan ke Kosambi dan satu kelompok melakukan penyerangan ke Green Lake City. Ada 45 yang sudah menjadi tersangka saat ini, sudah 37 tersangka dan 8 orang masih DPO. Tim Liputan Trans 7.